Gaun putih lebih putih dari salju. Sehelai rambut seperti tirai. Sepotong aroma yang memikat hati. Saat mayat wanita muncul, bahkan kepala tetua korpse sekte tidak bisa membantu tetapi melihat lagi. Kata-katanya yang mengejek tidak lagi keluar. Yang tersisa hanyalah kejutan. Red Butterfly itu cantik, tetapi dibandingkan dengan mayat wanita ini, dia jauh dari korek api. Wang Lin hanya melihat sekilas dari kejauhan dan hati tidak bisa membantu tetapi bergetar. Mayat itu tampaknya memiliki daya tarik yang kuat yang membuatnya berpikir untuk mencurinya. Tetapi benaknya sangat kuat, sehingga saat pikiran itu muncul, ia tergencet olehnya. Namun, dia dipenuhi keringat dingin. Sungguh berbahaya. Dia menarik napas dalam-dalam. Kemudian, ketika dia melihat sekeliling, dia melihat bahwa Cihu tidak lagi berkultivasi tetapi berjalan dengan tercengang menuju mayat wanita. Namun, setelah berjalan beberapa meter, dia mulai berjuang ketika dia sadar kembali, menampakkan ekspresi ketakutan. Bahkan Red Butterfly menunjukkan ekspresi kebingungan, tapi dia betina-betina, jadi betul-betul perempuan, jadi matanya cepat cerah. Mata Wang Lin bergetar saat dia mengunci Red Butterfly. Orang tua dari mayat sekte menarik pandangannya. Gadis ini pasti karakter penting di alam surgawi ketika dia masih hidup. Bahkan aku terpesona olehnya. Ting Er. Yoi mengungkapkan ekspresi terobsesi saat ia maju ke depan. Pria tua itu mendengus ketika tangannya membentuk segel. Dia kemudian memukul dirinya sendiri di dada dan memuntahkan awan gas ungu. Gas ungu ini berubah menjadi rantai yang mengelilingi Yoi seperti penjara surgawi. Yoi, aku menggunakan harta mayat sekte, yang dibuat untuk menyegel jiwa asal, untuk mengambil mayat gadis ini. Tidak ada cara bagimu untuk melarikan diri. Tubuh lelaki tua itu mundur dan lelaki muda yang tampak seperti lelaki tua itu melemparkan mayat perempuan itu ke udara. Mayat itu ditangkap oleh lelaki tua itu, kemudian lelaki muda itu berubah menjadi asap dan memasuki dahi lelaki tua itu. Pria tua itu terus mundur dan dalam sekejap mata tiba di sebelah peti mati. Dia dengan cepat terbang ke langit. Mata Yoi memerah saat dia berteriak, "Tidak!" Bang! Bang! Dia menabrak rantai dengan semua kekuatannya. Rantai itu akan memancarkan cahaya ungu setiap kali dia menabraknya, tetapi jiwa asalnya akan bergetar. Namun, dia terus melakukannya seolah dia tidak merasakannya sama sekali. Dia menabrak rantai seperti binatang buas gila yang telah kehilangan kekasihnya. Ketika dia menabrak rantai, lingkungan mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh dan tanah mulai retak. Mata Yoi merah padam dan dia mengungkapkan tatapan menakutkan, tatapan penuh kebencian. Ada sedikit obsesi, dan untuk obsesi ini, dia menjadi gila. Untuk obsesi ini, dia menjadi gila. Berikan Ting Er padaku. Kamu benar-benar orang gila. Yoi, jika kamu kembali ke tubuh kamu sekarang, kamu masih bisa menyimpannya. Jika kamu tidak memiliki tubuh, maka kamu akan mati di alam surgawi. Pria tua dari mayat sekte melihat mata Yoi dan tidak bisa menahan perasaan hatinya yang bergetar saat ia terbang lebih cepat menuju terowongan di atas. Melihat bahwa pria tua itu akan memasuki terowongan dan pergi, mata Yoi tampak seperti berdarah. Dia sudah melupakan segalanya di dalam hatinya. Di dunia ini, satu-satunya yang tersisa adalah mayat yang bergerak semakin jauh darinya, Ting Er-nya. Adegan saat-saat yang dihabiskannya bersama Ting Er memasuki hatinya. Setelah kehilangan Ting Er, meskipun asalnya tidak lagi memiliki hati, ia bisa merasakannya dalam kesakitan. Rasa sakit datang dari jiwanya, jiwa asalnya. Rasa sakit ini terlalu kuat, terlalu kuat. Tidak. Ting Er. Tubuh Yoi tiba-tiba mulai terbakar. Itu kemudian hancur menjadi bintik mengkilap yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari rantai. Membakar jiwa asalmu. Kamu gila. Wajah lelaki tua itu berubah. Membakar jiwa asal seseorang berarti kematian. Yoi rela mati untuk mayat. Ketika seorang kultivator transformasi jiwa tingkat menengah membakar jiwa asalnya, ia mendapatkan kekuatan yang sangat dekat dengan kultivator jiwa transformasi tahap akhir. Saat jiwa asalnya kembali bersatu, dia dengan cepat menyerbu ke depan. Seperti seorang pria yang terbuat dari api, dia menyusul pria tua yang berada di sebelah terowongan dalam waktu hampir sekejap. Berikan Ting Er kembali padaku. Setiap kata-katanya penuh dengan emosi. Yoi tidak menggunakan teknik apapun, dia hanya menghajar pria tua itu dengan jiwa asalnya. Tapi ini membuatnya semakin menakutkan. Jika itu adalah teknik, akan ada cara untuk melanggarnya. Namun, bertabrakan dengan jiwa asal yang hampir solid dari seorang kultivator transformasi jiwa tahap akhir hanya bisa disebut menakutkan bagi orang tua itu. Kakak! Kakak! Sejumlah besar keretakan ruang muncul di langit dan tanah runtuh. Fragmen itu mulai runtuh. Cihu mengeluarkan ekspresi pahit. Tanpa sepatah kata pun, dia melompat ke arah pintu masuk. Red Butterfly mengikutinya dari belakang. Wajah lelaki tua itu sangat berubah. Pada saat ini, dia menunjuk alisnya dan jiwa ketiga keluar. Pria muda itu muncul di depannya untuk memblokir Yoi. Namun, saat jiwa ketiga muncul, itu bertabrakan dengan tubuh Yoi dan dihancurkan. Berikan Ting Er kembali padaku. Api pada Yoi membakar lebih kuat. Kegemaran di matanya meningkat.
Dia tampak seperti binatang buas. Madman. Pria tua mayat sekte itu merasa tengkoraknya mati rasa saat dia melempar mayat perempuan itu. Dia tidak mau kehilangan nyawanya di sini untuk mayat wanita. Yoi meraih mayat wanita. Matanya dipenuhi dengan emosi ketika dia tersenyum puas. Ting Er, tidak ada yang bisa membawamu pergi, tidak seorang pun. Runtuhnya lingkungan menjadi lebih-lebih besar karena jumlah keretakan spasial di langit meningkat. Wang Lin telah dikunci ke Red Butterfly untuk waktu yang lama. Pada saat ini, matanya menyala. Sekarang saatnya. Tubuh Wang Lin dibebankan ke kupu-kupu merah seperti kilat. Cihu melihat adegan ini dan membuka mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Melarikan diri dengan hidupnya lebih penting saat ini. Wang Lin sangat cepat. Hampir dalam sekejap, dia hanya berjarak 300 kaki dari Red Butterfly. Wajah Red Butterfly berubah sangat. Meskipun kultivasinya sedikit pulih, dia telah kehilangan terlalu banyak harta sihir. Ada luka tersembunyi di tubuhnya, dan dia tidak bisa lagi mempertahankan kekuatan seorang kultivator formasi jiwa tahap akhir. Dapat dikatakan bahwa ini adalah titik terendah yang pernah dialaminya dalam hidupnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak, Cheng Niu, jika kamu membunuhku, Suzaku tidak akan memaafkanmu. Haha, Red Butterfly, seorang jenius seperti kamu seharusnya tidak mengancamku seperti itu. Wang Lin tertawa ketika dia menampar tasnya, menyebabkan bendera pembatasan keluar. Dia mengibaskan bendera dan gas pembatas keluar. Itu melingkar di sekitar Wang Lin seperti naga ganas. Mengembun. Setelah Wang Lin berteriak, semua gas pembatasan berkumpul bersama untuk membentuk tombak di tangan Wang Lin saat ia berjalan menuju Red Butterfly. Red Butterfly, tidakkah kamu ingin bertarung lagi denganku? Wang Lin saat ini tampak seperti malaikat saat dia menerjang dengan tombaknya. Rip! Keretakan ruang besar dibuka oleh kekuatan tombak. Wos! Wang Lin melompati jarak 300 kaki dengan tombak pembatasan membidik kepala Red Butterfly. Cheng Niu, kamu gila. Tempat ini runtuh. Jika kamu tidak melarikan diri sekarang, kamu tidak akan pernah berhasil keluar dari sini. Ekspresi Red Butterfly sangat berubah. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang terbang putih untuk memblokir serangan. Dia tidak bisa mengelak dan dia tidak bisa berteleportasi, jadi dia harus memblokir. Di belakangnya adalah keretakan spasial, di sampingnya adalah keretakan spasial, ia dikelilingi oleh keretakan spasial. Jika dia terjebak di dalam tanpa kompas bintang atau keberanian untuk membakar jiwa asalnya, maka satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian. Bang! Pedang terbang putih hancur dan potongan-potongan tersebar ke segala arah, sebagian besar menghilang ke dalam keretakan spasial. Tombak Wang Lin juga menyusut sedikit, tetapi sekarang bahkan lebih ganas. Hidup dan mati aku bukan urusan kamu. Tidak akan terlambat untuk pergi setelah aku membunuhmu. Wang Lin tertawa, tetapi tubuhnya bergetar ketika domain Red Butterfly yang kejam tiba-tiba tiba. Domain ini sangat kuat. Wang Lin tidak bisa menghentikannya, tapi dia bisa menahannya untuk beberapa saat. Selama dia membunuhnya dalam beberapa napas, domain akan runtuh. Wang Lin harus membunuh kupu-kupu merah. Gadis ini telah mencoba membunuhnya beberapa kali. Dia pasti akan menjadi masalah di masa depan. Red Butterfly mengertakkan giginya. Ketika tombak itu tiba, dia mengangkat tangannya dan menggunakan gelang giok putih untuk memblokirnya. Ding! Tombak Wang Lin runtuh lagi, berubah kembali menjadi gas pembatas. Itu tidak bisa mengembun lagi. Sebuah domain yang kuat menyapu Wang Lin, menyebabkan pikirannya menjadi bingung. Namun, tekad Wang Lin sangat kuat. Meskipun bakatnya rata-rata, kekuatan mentalnya tidak normal. Selama masa mudanya, ketika dia tidak tahu teknik apapun dan sedang mendaki gunung kembali di Hangyu Sekte, kekuatan mentalnya sudah cukup untuk mengejutkan orang. Setelah 400 tahun pengalaman, sekarang sekuat baja. Meskipun domain memengaruhi dirinya, tubuhnya tidak berhenti. Dia membalik tangan kanannya dan 9 ukiran kayu muncul di hadapannya. Waktu. 9 ukiran tiba-tiba menjadi 9 boneka dengan urat darah bergerak di dalamnya. Gelombang domain waktu turun. Red Butterfly terbang mundur setelah menggunakan gelang giok putih untuk memblokir tombak dan mengeluarkan seteguk darah. Darah sekitarnya mulai runtuh bahkan lebih cepat. Kekosongan sudah mulai melahap beberapa daerah. Cheng Niu. Aku seorang murid inti Suzaku. Jika kau membunuhku, kau akan mati sangat mengerikan. Red Butterfly takut. Kali ini, dia benar-benar takut. Saat tubuhnya didukung, domain waktu menyebar dari 9 ukiran kayu. Dia berteriak, domain waktu. Domain waktu ini berasal dari Song King dari aliansi 4 sekte. Dia berada di tahap pertengahan formasi jiwa, jadi domainnya sudah berisi kemampuan untuk menyerang. 2 jari Wang Lin menebas seperti pisau tajam yang siap dipahat. Di bawah efek dari domain waktu, tubuh Red Butterfly tidak bisa membantu tetapi sedikit melambat. Mata Red Butterfly dipenuhi dengan kebencian saat dia mengangkat tangan kanannya dan membacakan mantra yang aneh. Tiba-tiba, gelang giok putih melepaskan cahaya terang. Di bawah cahaya ini, domain waktu langsung runtuh dan Wang Lin merasakan gelombang rasa sakit datang dari jarinya.
Perasaan ini sama seperti ketika dia menyentuh pedang surgawi itu. Gelang itu melepaskan sejumlah besar cahaya putih yang berkumpul bersama untuk membentuk lubang hitam di belakang kupu-kupu merah. Lubang hitam itu mengungkapkan tempat seperti altar. Tempat ini di Suzaku. Cheng Niu, aku akan mengingatmu. Iya kamu. Kaulah yang memaksaku untuk melepaskan satu tingkat kultivasi untuk menggunakan gelang ini. Aku akan mengingat ini. Kebencian dalam suara Red Butterfly sangat kuat saat dia dengan cepat mundur dan terbang menuju lubang hitam. Gelang perdamaian terbuka, selain dari kemampuan normalnya, memiliki satu kemampuan ekstra, yang untuk membuka portal dari alam surga kembali ke Suzaku dan memungkinkan pengguna untuk kembali dengan aman. Gelang ini pada awalnya diperoleh oleh Suzaku dari alam surga, jadi bagaimana ia memiliki kemampuan ini bukanlah suatu misteri. Karena ini pula, kupu-kupu merah tidak terlalu takut pada apapun. Namun, harga untuk menggunakannya terlalu besar. Begitu dia kembali ke Suzaku, level kultivasinya tidak akan lagi menjadi formasi jiwa tahap akhir tetapi formasi jiwa tahap tengah. Wang Lin mulai kehilangan kendali atas domain yang kejam di dalam tubuhnya. Wang Lin berteriak, kupu-kupu merah, lihat apa ini? Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Tiba-tiba, kipas dengan hanya 2 bulu muncul di tangannya. Mata Red Butterfly tiba-tiba terkunci pada kipas dan menyatakan kaget. Kakinya tanpa sadar berhenti sejenak. Penggemar kakak perempuan senior. Apa yang diinginkan Wang Lin adalah jeda ini. Dia menanggung domain kejam di tubuhnya saat dia melemparkan kipas ke depan dan kemudian jiwa asalnya terbang keluar. Jiwa asalnya terbang keluar, meraih kipas, dan menarik salah satu bulu. Bulu itu mulai terbakar dan berubah menjadi bayangan berbentuk seperti Wang Lin. Namun, bayangan itu tidak memiliki fitur, hanya kegelapan. Saat bayangan itu muncul, jiwa asal Wang Lin berteriak, "Explode!" Boom! Bayangan itu meledak dan kekuatan destruktif menyerang Red Butterfly. Wajah Red Butterfly berubah lagi dan dia dengan cepat mundur. Dia sekarang berada di dalam lubang hitam, tetapi pada saat ini, jiwa asal Wang Lin tiba. Tetap! Tangan kanan Wang Lin meraih dan dengan kejam meraih ke arah kupu-kupu merah. Sama seperti kupu-kupu merah akan melawan, gelombang kejut dari ledakan bayangan tiba, menyebabkan dia mengeluarkan erangan yang menyakitkan dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Pada saat ini, tangan Wang Lin tiba. Wang Lin memberikan semuanya. Dia benar-benar mengabaikan kemungkinan bahwa tubuhnya akan rusak karena jiwa asalnya meninggalkannya. Serangan ini mengandung niat untuk membunuh. Red Butterfly mengangkat tangan kanannya untuk memblokir serangan. Sinar cahaya putih bersinar dari tubuhnya. Cahaya ini sangat berbahaya bagi jiwa-jiwa asal. Wang Lin bisa merasakan jiwa asalnya melemah dengan sangat cepat. Rip! Wang Lin mencakar ke bawah, dan dengan kilasan merah, lengan kanan Red Butterfly terkoyak oleh Wang Lin. Wang Lin melihat kupu-kupu merah tanpa lengan kanan jatuh ke dalam lubang dengan mata tertutup. Lubang kemudian dengan cepat dilipat pada dirinya sendiri dan ditutup. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia meraih bulu lainnya dengan jiwa asalnya dan dengan cepat kembali ke tubuhnya. Setelah lubang hitam ditutup, ia kembali ke tubuhnya. Kultivator formasi jiwa tahap akhir terlalu sulit untuk dibunuh. Wang Lin memegang bulu yang tersisa dan lengan kanan dan dengan cepat menyerbu menuju pintu masuk. Dia telah menggunakan semua yang dia miliki. Dia bahkan memilih saat ketika harta penyelamat hidupnya habis dan dia berada di bagian terlemahnya, tetapi dia masih tidak bisa membunuhnya. Meskipun aku belum membunuhnya, dengan lengan ini, aku dapat menggunakan kutukan yang tak terhitung jumlahnya untuk memastikan bahwa dia akan selamanya tetap pada tahap formasi jiwa. Mata Wang Lin menyala saat dia mengungkapkan ekspresi jahat. Kultivasi aku masih belum cukup. Jika aku berada di tahap pertengahan formasi jiwa, hasil pertarungan hari ini akan berbeda. Wang Lin menghela napas lagi. Pertarungannya dengan Red Butterfly tidak lama, itu hanya berlangsung beberapa tarikan napas. Madman! Dia benar-benar orang gila. Orang tua mayat sekte yang telah melempar mayat itu dikutuk ketika dia terbang menuju pintu masuk. Namun, pada saat ini, suara gemuruh datang dari pintu masuk dan runtuh. Pria tua itu menatap dengan kaget ke pintu masuk dengan ekspresi pahit di wajahnya. Bukan hanya dia, tetapi bahkan Cihu pun kaget. Ketika Wang Lin melihat bahwa pintu masuknya telah runtuh, dia segera berbalik dan bergegas menuju tanah. Fragmen ini memiliki banyak lapisan yang tumpang tindih. Karena dia tidak bisa lagi naik, dia harus turun sebagai gantinya. Saat Yowie dan orang tua itu bertarung, dia menggunakan indera ilahi untuk secara diam-diam mencari di daerah itu. Sekarang setelah memiliki target, dia tiba di sebelah lubang di tanah yang belum runtuh dalam waktu hampir sekejap. Tanpa ragu, dia menyerbu masuk. Pria tua dari mayat sekte berbalik, menyebarkan indera ilahi, dan menyerbu ke arah Wang Lin turun ke. Cihu menyentuh tasnya memegang. Di dalamnya ada kompas bintang, tetapi terlalu rusak untuk digunakan dan dia tidak tahu cara memperbaikinya. Tak berdaya, ia mengikuti di belakang pria tua itu. Yang paling penting sekarang adalah melindungi hidupnya sendiri. Ting Er, lihat. Orang yang mencuri kamu melarikan diri. Aku katakan sebelumnya, siapapun yang berani mencuri kamu harus mati.
Biarkan aku menggunakan sisa hidup aku untuk membunuh orang ini, lalu kita bisa menghilang bersama dalam kekosongan ini. Bagaimana dengan itu? Aneh, mengapa aku merasa seperti aku tidak mengenal kamu dengan baik? Rasanya seperti aku mengingat sesuatu, rasanya seperti mengingat sesuatu. Ting Er. Yoi memeluk wanita itu dengan hasrat mendalam di matanya, tapi hasrat ini segera berubah menjadi kebingungan. Dia mencium bibir wanita itu dan mengerutkan kening sebelum mengejar lelaki tua dari mayat sekte dengan kebingungan di matanya. Wang Lin memasuki terowongan dan dengan cepat turun. Suara-suara lapisan ketiga runtuh secara bertahap memudar. Meskipun semua lapisan akan runtuh pada akhirnya, lapisan keempat adalah tempat paling aman saat ini. Saat Wang Lin turun, dia diam-diam berpikir, satu-satunya cara untuk meninggalkan tempat ini adalah dengan bintang Cihu Kompas. Dia terus turun untuk waktu yang lama sebelum dia melihat cahaya di ujungnya. Namun, dia tidak menyerbu keluar tetapi memeluk dinding terowongan. Beberapa napas kemudian, sesosok manusia dengan cepat terbang melalui terowongan. Saat orang ini melewati Wang Lin, dia berhenti sejenak dan mendengus sebelum terbang menuju cahaya. Tak lama setelah itu, Cihu juga turun dan dikejutkan oleh Wang Lin. Wang Lin segera terbang keluar dan mengirim transmisi suara berkata, "Cihu, tingkat kultivasi kami adalah yang terendah di sini. Kita harus berhati-hati dengan orang tua itu dari sekte mayat." Cihu mengangguk. Keduanya keluar dari terowongan pada saat yang sama. Saat mereka keluar, keduanya terkejut. Apa yang muncul di depan mereka adalah kelompok yang sangat agung dari istana. Istana terus berjalan sejauh mata memandang, dan semuanya terbuat dari batu roh. Istana pusat adalah yang paling megah. Bahkan dari jarak ini, mereka bisa merasakan tekanan energi spiritual celestial. Cihu menghirup udara dingin. Mungkinkah istana pusat terbuat dari batu giok langit? Rasa ilahi Wang Lin jauh lebih kuat daripada Cihu. Setelah menyapu daerah itu, dia juga terkejut, namun, dia mengetahui bahwa istana pusat tidak terbuat dari batu giok murni. Itu memiliki batu roh yang bercampur. Tapi meski begitu, itu menunjukkan betapa kuatnya pemilik istana ini. Istana Raja Celestial, jarak. Wajahnya menunjukkan bahwa dia benar-benar terkejut sebelum dia mengeluarkan tawa keras. Aku tidak tahu istana Raja Celestial ini, tapi mengingat seberapa baik itu diawetkan, itu pasti memiliki mayat sebuah surga di dalam. Pria tua itu tertawa ketika dia maju ke depan untuk memasuki salah satu istana. Tepat pada saat ini, Yoi muncul dengan mayat wanita di tangannya. Tepat setelah dia muncul, dia mulai berjalan maju. Meskipun sepertinya dia berjalan perlahan, hanya perlu 3 langkah baginya untuk tiba sebelum lelaki tua dari mayat sekte itu. Yoi menatap mayat perempuan itu dan dengan penuh semangat berkata, "Ting Er, setelah aku bunuh dia, ayo kita pergi ke kekosongan, oke?" Aku bisa merasakan bahwa aku sudah mulai melemah, namun, aku merasa seperti akhirnya aku memahami sesuatu, aku sepertinya telah mengingat sesuatu dari masa lalu, aku sepertinya, ingat siapa kamu. Orang tua itu ekspresi segera berubah saat dia mundur. Yoi mengangkat kepalanya, menatap pria tua itu, dan kemudian tiba-tiba membanting ke arahnya. Dituduh oleh seseorang dengan kekuatan kultivator transformasi jiwa tahap akhir adalah mimpi buruk bagi siapapun. Ekspresi pria tua itu berubah lagi saat ia dengan cepat mengelak. Pria tua itu dengan marah berteriak, "Yoi, kamu orang gila. Aku bahkan mengembalikan mayatnya padamu. Mengapa kamu belum juga pergi? Tempat ini harus berisi mayat-mayat lainnya juga. Pergi temukan mereka jika kamu mau. Kenapa kau masih mengejarku?" Yoi memandangi mayat wanita itu dengan lembut sebelum mencium dahinya dan menutup matanya. Ketika dia membuka mereka, mereka tidak lagi dipenuhi dengan cinta tetapi dengan kejelasan. Mata sejernih ini seharusnya tidak pernah muncul pada Yoi. Itu sejelas perbedaan antara hitam dan putih. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tiba-tiba ada suara gemuruh yang menggelegar. Di langit. Selama deru gemuruh ini, Yoi berubah menjadi meteor yang terbakar saat ia menerjang ke arah orang tua itu. Langit di sekitarnya mulai mengaum ketika keruntuhan mulai lagi. Namun, kali ini jauh lebih terlihat di langit. Suara air mata bergema di langit. Seolah-olah ada tangan tak terlihat merobek langit terbuka. Domain aku menggila, hati dao aku adalah Ting Er. Untuk mati demi Ting Er, aku benar-benar puas. Suara Yoi datang dari meteor yang terbakar. Meteor ini terbang melintasi langit, menciptakan ledakan sonik selama ini. Aku, Yoi, telah mencapai akhir hidupku, tapi aku tidak menyesal. Ekspresi pria tua itu berubah lagi ketika dia mengutuk dan segera mundur. Dia tahu bahwa Yoi akan mati. Jika dia bisa mengulur sedikit lebih lama, Yoi akan menghilang. Aku tidak pernah berpikir bahwa pada akhir hidup aku, berkat pembakaran jiwa asal aku sendiri, aku akhirnya akan mengerti, Yoi. Suara itu berisi sedikit tanda pengunduran diri dan sedikit penyesalan saat dia bergema melintasi langit. Langit tiba-tiba gelap dan tekanan kuat menekan dari langit. Tubuh Wang Lin tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia didorong turun dari langit dan tidak bisa bergerak di tanah. Dia memandang Cihu, yang bahkan lebih buruk. Cihu tidak siap untuk tekanan ini dan sekarang ditekan dengan kuat di tanah tanpa kekuatan untuk melawannya.
Bahkan istana di tanah menjadi puing-puing oleh tekanan ini, kecuali untuk istana pusat, tetapi bahkan yang mulai menunjukkan keretakan. Hati Wang Lin ketakutan ketika dia menatap meteor yang terbakar karena terkejut. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, tubuhnya tanpa sadar bergetar. Jadi ini Dao, sayangnya, ini adalah akhir dari hidupku. Guru pernah berkata bahwa mereka yang mencari Dao rela mati pada saat matahari terbenam jika mereka dapat memperoleh jalan yang benar di pagi hari. Jadi ini yang dia maksudkan. Manik merah seukuran kepalan tangan muncul di dahi Yowie, tetapi segera hancur dan menyatu dengan meteor yang terbakar. Api di sekitar meteor menghilang, mengungkapkan sesosok cahaya merah yang berdiri di antara bumi dan langit. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda penyesalan yang dalam ketika jari kirinya dengan santai menunjuk ke orang tua itu. Orang tua itu akan menghindar, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Wajahnya menjadi pucat saat dia menatap Yowie dengan kaget. Dia dengan pahit berkata, Ascendan. Ketika aku datang ke alam surgawi untuk pertama kalinya, aku bertemu kamu. Domain kegilaan adalah sesuatu yang kamu paksa ke aku. Aku tahu tujuan kamu sekarang dan aku mengerti semuanya, tetapi aku tidak menyesalinya. Jika aku diberi kesempatan lain, aku akan memilih untuk bertemu lagi. Yowie bahkan tidak melihat ke orang tua itu. Dia hanya menatap mayat perempuan di tangannya. Dia pernah menjadi murid yang sangat berbakat di Sekte 5 Elemen dan memiliki tekad lebih dari orang normal. Dia mengolah metode 5 elemen dan melewati sisa murid-muridnya satu demi satu sampai akhirnya dia menjadi murid dari satu-satunya tetua jiwa transformasi tahap akhir di sekte, dan tingkat kultivasinya terus meningkat. Ketika dia mencapai tahap formasi jiwa, tuannya menghadiahkannya Rain Cauldron, tetapi tidak ada yang bisa berharap berapa banyak dia akan berubah. Di alam surgawi, dia memasuki salah satu istana dan melihat seorang wanita mayat. Sejak saat itu, dia terpesona olehnya dan meninggalkan dirinya yang dulu. Di matanya, mayat wanita ini adalah segalanya. Untuk mayat wanita ini, dia meninggalkan miliknya. Sekte. Majikannya tidak mau membunuh murid kesayangannya sendiri, jadi setelah mengeluarkan 3 desahan panjang, lepaskan dia. Corpse Lover, Madman, semua jenis rumor tersebar di Suzaku. Namun, tidak ada yang memengaruhi dia. Dia tidak menyesali semua itu. Meminjam domain kegemaran, kultivasinya menjadi lebih kuat, sampai dia mencapai tahap transformasi jiwa. Tuannya gagal mencapai Ascendant Panggung dan telah mencapai akhir masa hidupnya. Setelah itu, dia bertindak 3 kali untuk menyelamatkan Vive Elemen Sekte, tetapi dia bukan lagi salah satu muridnya. Saat ini, semua hal ini muncul di hati Yowie. Orang tua itu sudah menyerah untuk berjuang. Dia tidak memiliki peluang melawan kultivator Ascendan. Perbedaan dalam domain bisa menghancurkan segalanya. Mata Yowie dipenuhi dengan kejelasan. Meskipun mereka tidak lagi mengandung kelembutan yang sama, mereka sekarang dipenuhi dengan domain yang kuat. Dia menundukkan kepalanya, dengan lembut mencium dahi mayat perempuan itu, dan mengalihkan pandangannya ke Wang Lin dan Chihu. Pada akhirnya, matanya tertuju pada Chihu dan dia dengan tenang berkata, Adik laki-laki, bantu aku merawat istriku, oke? Tubuh Chihu dicengkeram oleh kekuatan misterius. Dia memandang Yowie dengan ekspresi ketakutan. Ini. Yowie mengerutkan kening. Chihu tersenyum pahit di hatinya. Dia sama sekali tidak menginginkan mayat ini. Jika para tetua di klannya mencari tahu tentang ini, itu akan terlalu banyak mempengaruhi dia. Tapi sekarang, ini adalah permintaan dari seorang kultivator Ascendan yang sekarat. Tidak ada yang berani menolak. Chihu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Junior bersedia. Yowie menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu adalah tuan muda raksasa iblis klan, jadi itu wajar bahwa kamu akan takut untuk mengikuti jejak aku. Lupakan saja. Dengan itu, pandangannya beralih ke Wang Lin dan dia dengan lembut bertanya, apakah kamu bersedia membantu aku? Wang Lin segera merasakan tekanan pada tubuhnya mengurangi. Ketika dia bangun, dia mendengar kata-kata Yowie dan mulai merenung. Yowie menatap Wang Lin dan berkata, istri aku membutuhkan giok langit untuk memastikan bahwa tubuhnya tidak berubah. Setiap 1000 tahun, kamu akan membutuhkan 1000 buah giok langit. Agak sulit, tapi tidak terlalu sulit. Apakah kamu bersedia membantu? Wang Lin merenung sebentar dan berkata, aku tidak berani berjanji bahwa aku bisa mendapatkan batu giok celestial sebanyak itu. Yowie tersenyum ketika dia melihat ke langit dan berkata, adik lelaki yang baik, aku tidak akan membiarkan kamu membantu aku selama ribuan tahun tanpa hasil apapun. Wang Lin menatap Yowie tetapi tidak mengatakan apapun. Kata. Yowie mengulurkan tangan dan meraih dengan tangannya. Tiba-tiba, istana di tanah yang belum runtuh namun runtuh dan potongan giok langit terbang keluar darinya. Di udara, giok langit ini membentuk pagoda. Yowie memandangi mayat wanita untuk terakhir kalinya sebelum melemparkannya ke arah pagoda dan dia menghilang di dalam. Yowie menunjuk dengan tangan kanannya dan pagoda menyusut. Pagoda yang menyusut itu terbang ke tangan Wang Lin. Saat dia menyentuh pagoda itu, sebuah kekuatan misterius memasuki tubuhnya. Sekarang ada jejak tambahan dalam jiwa asalnya. Pagoda ini berisi domain aku.
Jika kamu menemukan tempat yang dingin dan meletakkan pagoda ini, itu akan membentuk penghalang selebar 100 meter. Kecuali seseorang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada diri aku saat ini, mereka tidak akan bisa melewati penghalang tanpa persetujuan kamu. Yoi tersenyum pada Wang Lin sambil menunjuk alisnya sendiri. Giok merah seukuran kuku jarinya muncul dan dia menjentikannya ke arah Wang Lin. Saat giok merah ini muncul, keruntuhan pecahan itu tampaknya berhenti sejenak. Giok merah ini sepertinya melepaskan kekuatan hukum langit. Ketika Wang Lin melihat batu giok merah ini, ia merasakan perasaan yang sama seperti ketika ia berubah menjadi manusia dan pertama kali menyentuh hukum reinkarnasi. Giok ini berisi kekuatan yang mirip dengan itu, membuat Wang Lin menarik nafas dalam-dalam. Ini adalah hadiah pertama yang kuberikan padamu, kristal yang berpengaruh. Item ini tidak berguna bagimu saat ini, tetapi jika suatu hari kamu akan mencapai tahap ascendan, maka item ini dapat membantumu. Pria tua itu menatap kristal dengan keinginan kuat untuk itu di wajahnya. Dia tahu betul nilai item ini. Meskipun item ini tidak memiliki kemampuan sama sekali, itu terbentuk ketika seorang kultivator mencapai tahap ascendan. Ini mengandung persepsi mereka tentang surga. Jika dia bisa mendapatkan item ini, maka peluangnya untuk mencapai tahap ascendan akan meningkat sebesar 30%. Satu-satunya tujuan item ini adalah untuk memungkinkan pengguna memiliki kesempatan kedua selama pilihan hidup dan mati di upaya untuk mencapai tahap ascendan. Setelah seorang kultivator ascendan kehilangan kristal ascendan mereka, kultivasi mereka akan terus turun sampai mereka mati. Kristal ini hampir tidak berbeda dengan kehidupan mereka. Bahkan Yoi baru saja membentuk miliknya. Chihu juga menatap dengan heran pada kristal yang berpengaruh. Dia adalah tuan muda dari klan setan raksasa, jadi dia tahu lebih dari kebanyakan. Dia bisa mengenalinya pada pandangan pertama dan merasakan rasa penyesalan yang dalam. Meskipun dia tahu bahwa Yoi tidak akan meminta seseorang untuk menjaga istrinya secara gratis, dia tidak berpikir bahwa Yoi akan membagikan hadiah seperti ini. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia tidak akan sama sekali tidak ragu-ragu dan setuju. Juga, dari apa yang dikatakan Yoi sebelumnya, ini hanya hadiah pertama, artinya ada kemungkinan hadiah kedua, hadiah ketiga. Penyesalan di hati Chihu telah mencapai batasnya. Ekspresi wajah keduanya membuat Yoi sangat bangga. Dia menunjuk ke lelaki tua itu dan tubuh lelaki tua itu terbang ke tangan Yoi. Yoi dengan tenang berkata, hadiah kedua bagimu adalah orang ini. Kepala tetua sekte mayat. Aku bisa menyelamatkan hidup kamu, tetapi kamu harus menjadi budak selama 1000 tahun. Apakah kamu bersedia? Sebelum kekuatan absolut, kepala tetua korpse sekte hanya punya dua pilihan, hidup, atau mati. Orang tua itu dengan pahit berkata, hidupku menang bahkan bisa bertahan 100 tahun lagi, jadi bagaimana aku bisa menjadi budak selama 1000 tahun? Kamu mungkin juga membunuh aku. Jika kamu ingin mati, maka aku dapat membantu kamu. Dengan kekuatanku yang tersisa, aku bisa menjadikanmu boneka. Meskipun tingkat kultivasi kamu akan turun, itu akan dianggap hadiah kedua aku. Dengan itu, Yoi menunjuk ke arah dahi pria tua itu. Dia hanya perlu menunjuk ke dahi lelaki tua itu dan tetua kepala mayat sekte ini akan mati. Jari itu perlahan mendekat. Dahi pria tua itu berkeringat. Aroma kematian semakin meningkat. Meskipun dia memiliki kurang dari 100 tahun yang tersisa untuk hidup, jika dia bisa menerobos ke tahap akhir transformasi jiwa, masa hidupnya, saat jari itu datang, dia dengan pahit berkata, aku setuju. Tangan kanan Yoi tidak berhenti tetapi bergerak lebih cepat sampai menyentuh dahi lelaki tua itu. Tangannya yang lain menunjuk ke arah Wang Lin dan tubuh Wang Lin tanpa sadar terbang ke arahnya. Cahaya misterius keluar dari dahi pria tua itu, bepergian melalui Yoi, dan berjalan ke Wang Lin. Wang Lin langsung merasa seperti dia bisa merasakan semua niat kepala tetua korpse sekte, dan hanya dengan pikiran, dia bisa menghancurkan jiwa orang tua itu. Kepala tetua korpse sekte mengeluarkan napas saat dia agak tidak wajar berbalik ke arah Wang Lin dan dengan hormat berkata, budak tua ini santai salam tuan. Pahitnya hatinya tidak bisa dijelaskan. Chihu menatap pemandangan di depannya. Penyesalan di hatinya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Seorang budak Soul Transformation, ini, jika aku kembali ke klan aku dengan ini, maka aku tidak akan lagi menjadi tuan muda, tetapi kepala klan. Dengan orang ini ada di tangan aku, selain dari dalam negeri Suzaku, aku akan dapat dengan bebas berjalan di planet ini. Aku seharusnya tidak ragu-ragu. Tubuh Yoi mencapai akhirnya. Itu tidak lagi tampak kokoh, sepertinya dia siap menghilang. Dia melihat sekeliling dan akhirnya berkata kepada Wang Lin, jaga dia baik-baik. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Segalanya terjadi dengan sangat cepat. Bahkan sekarang, dia masih tidak bisa mempercayai apa yang telah dia dapatkan. Yoi melihat Wang Lin mengangguk dan tersenyum pada saat ini, tubuhnya mulai menghilang, mulai dari kakinya. Pada akhirnya, masih ada senyum di wajahnya. Tuan, jika ada kehidupan setelah kematian, aku masih muridmu. Pada saat ini, pagoda itu terbang keluar dari tangan Wang Lin dan melebar. Itu melepaskan cahaya putih dan mayat wanita keluar sendiri dan melayang di udara.
Adegan ini mengejutkan semua orang kecuali Yowie, yang tubuhnya sudah setengah hilang. Dia dengan tenang menatapnya. Ting Er, jangan dipusingkan. Kembalilah. Sebuah suara misterius tiba-tiba keluar dari mayat wanita. Kamu tidak akan mati. Saat ini, serangkaian raungan datang dari langit. Berkat kata-kata mayat wanita, pecahan di atas mereka tiba-tiba runtuh. Rentetan angin kencang yang tak berujung turun dari langit dan retakan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di tanah. Mayat wanita perlahan membuka matanya. Bang! Bang! Saat dia membuka matanya, tanah tiba-tiba hancur. Kali ini bukan hanya tanah di bawah kaki mereka, dua fragmen di bawah juga runtuh. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kejutan. Dia segera mundur. Dia bukan satu-satunya yang terkejut, mata Cihu juga dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Hanya mata lelaki tua itu yang menyala, lalu dia sepertinya mengingat sesuatu dan kemudian ekspresinya berubah menjadi ketakutan yang dalam. Pertama Rain Sword, muncul. Sinar cahaya keemasan datang dari jauh di bawah mereka. Saat cahaya keemasan semakin dekat, Wang Lin merasakan niat pedang yang kuat datang ke arah mereka. Mayat wanita itu melangkah maju dan meraih cahaya. Tiba-tiba, nyanyian pedang yang menembus seluruh alam surga terdengar. Mayat wanita memegang cahaya keemasan dan menunjuk ke jiwa asal Yowie yang terbakar. Jiwa asal Yowie tersedot ke dalam cahaya keemasan. Setelah melindungi aku selama lebih dari 2000 tahun, kamu bekerja keras. Aku memberimu jiwa pedang surgawi. Dalam 10.000 tahun, kamu akan menjadi orang suci surgawi. Dia berbalik dan dengan dingin memandang Cihu dan pria tua itu. Akhirnya, tatapannya jatuh pada Wang Lin. Dia menatapnya dengan hati-hati. Kemudian dia dengan lembut melambaikan tangannya dan pagoda itu terbang ke arah Wang Lin. Kemudian cahaya keemasan di tangannya berubah menjadi seekor naga emas raksasa yang membawanya dan pergi melalui kekosongan. Pada saat ini, setiap kultivator tunggal, tidak peduli di fragmen mana mereka berada, sangat ketakutan setelah mereka mendengar nyanyian pedang ini. Bahkan mereka yang bertarung dalam hidup dan mati tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Di salah satu fragmen paling pusat dari alam surgawi, seorang sarjana berjubah hijau tiba-tiba mengangkat kepalanya, memperlihatkan matanya yang bersinar. Dia berbisik, Rain Celestial Sword. Itu benar, hanya Rain Celestial Sword yang bisa mengeluarkan hine pedang seperti itu. Hanya saja, aku tidak tahu yang mana. Sebuah cahaya misterius muncul di matanya saat dia melompat ke udara. Dia menutup matanya sebentar dan kemudian menuju ke asal mula nyanyian pedang seperti kilat. Pada sebuah fragmen di barat laut realm surgawi duduk seorang lelaki tua berjubah ungu. Dia menatap langit dengan ekspresi serius. Setelah merenung sebentar, dia mengambil satu langkah dan terbang menuju himne pedang. Apakah itu pedang surgawi hujan? Jika Dalau Sword Sek aku mendapatkannya, maka kekuatan kami pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Aku memiliki binatang surgawi yang dapat aku gunakan untuk mengendalikan pedang surgawi dari roh pedang surgawi di dalam pedang. Dia terbang dan tiba-tiba kilin bertanduk dua muncul di udara. Dia melangkah di atas kepala kilin dan kilin menembakkan dua aliran udara panas dari hidungnya. Saat kedua aliran udara panas itu keluar, fragmen celestial tempat dia berada runtuh. Sejumlah besar keretakan ruang mulai muncul saat tanah runtuh. Kekosongan mulai melahap fragmen, tetapi tidak ada yang mempengaruhi orang tua itu. Kilin melompat ke salah satu celah dan menghilang. Adapun Wang Lin, kedua fragmen di atas dan di bawahnya telah runtuh. Cihu benar-benar tercengang dan wajahnya dipenuhi dengan kepanikan. Wang Lin berteriak, Cihu! Kompas bintang. Keretakan ruang mulai terhubung satu sama lain dan tanah benar-benar menghilang ke dalam kekosongan. Kekosongan terus mendekati mereka. Cihu segera bangun dan tanpa sepatah kata pun mengeluarkan kompas bintang. Kompas ini sudah rusak parah dan celah lainnya ditambahkan pada saat itu muncul. Namun, mereka tidak bisa terlalu terganggu dengan itu. Cihu melompat ke tengah kompas. Wang Lin mendarat di kompas hampir bersamaan dengan Cihu dan lokasi yang dipilihnya adalah sudut timur. Adapun Santai, dia melihat ke tempat mayat wanita itu menghilang dan dalam sekejap duduk di sebelah Wang Lin. Santai dengan tenang berkata, kompas bintang, salah satu harta berharga klan setan raksasa. Sayangnya, ini adalah produk yang rusak. Cihu tersenyum pahit. Dia mengepalkan giginya saat dia mengendalikan kompas untuk bergerak menuju kekosongan. Mata Santai menyala ketika dia berkata kepada Wang Lin, Cheng Niu, kekosongan ini sangat berbahaya dan kompas ini terlalu rusak untuk bergerak sangat jauh. Jika kamu setuju untuk melepaskan segel, aku bisa berjanji untuk mengembalikan kamu ke Suzaku dengan aman. Bagaimana dengan itu? Alasan dia memanggil Tuan Wang Lin adalah karena Yowie ada di sana. Setidaknya dia harus bertindak seperti yang dia setujui. Sekarang Yowie sudah mati, bagaimana mungkin dia, seorang kultivator transformasi jiwa, bersedia menjadi budak? Selain dari kematian, ini adalah aib terbesar yang bisa dia hadapi. Dia berharap bisa membunuh Wang Lin dan menyaringnya menjadi mumi. Santai perlahan berkata, kamu tidak perlu menjawab aku sekarang, dan orang tua ini tidak akan membiarkan kamu melepaskan segel untuk apa-apa. Aku akan memberi kamu 2 boneka jiwa formasi tahap akhir.
Dengan mereka di sekitar, keselamatan kamu di masa depan dijamin. Aku juga bisa memberi kamu metode kultivasi, katakan saja apa yang kamu inginkan dan aku akan menemukan cara untuk mendapatkannya untuk kamu. Selain itu, aku punya pil dan obat-obatan surgawi. Selama kamu setuju, kami bisa menyelesaikannya. Wang Lin memandang santai dan dengan tenang berkata, dengan kultivasi senior, kamu tentu saja tidak akan setuju untuk menjadi budak seseorang. Ini aku mengerti. Namun, belum lagi fakta bahwa aku bahkan tidak tahu cara melepaskan segel, bahkan jika aku bisa, aku tidak akan segera melepaskannya. Santai mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, sedikit bocah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah tuanku? Wang Lin dengan tenang menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah keinginan senior Yoi, bukan milikku. Juga, apakah senior menganggap aku seorang anak? Aku takut bahwa hal pertama yang senior akan lakukan setelah aku melepaskan segel adalah membunuh aku. Wajah santai muram saat dia menatap Wang Lin. Setelah beberapa saat, dia tertawa, tetapi tawanya dipenuhi dengan niat jahat. Bicaralah. Apa yang diperlukan bagimu untuk melepaskan segel? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku tidak tahu teknik melepaskan segel, jadi bagaimana aku bisa melepaskannya? Santai tiba-tiba berdiri ketika dia menatap Wang Lin dan berkata, kata demi kata, bocah nakal, jika kamu menolak roti kemenangan, maka kamu akan minum anggur pahit kekalahan sebagai gantinya. Aku adalah kepala tetua Korpse Sek Osuzaku, seorang kultivator transformasi jiwa. Aku menolak untuk tunduk pada siapapun, terutama junior seperti kamu yang dapat aku bunuh dengan 2 jari. Juga, jangan berpikir bahwa kamu dapat membunuh aku dengan perintah kamu. Aku dapat memberitahu kamu bahwa aku tidak hanya memiliki 3 jiwa, tetapi yang keempat juga. Jiwa keempat ini ada di dalam tubuh di peti mati. Kamu dapat menyebabkan jiwa di tubuh ini hancur, tetapi ketika itu terjadi, jiwa keempat aku akan membunuh kamu. Wang Lin tersenyum ketika dia menyadari sesuatu dan berkata, untuk senior yang mengatakan semua ini, kamu harus memiliki makna lain di balik itu semua, selain memberitahu aku untuk melepaskan segel. Senior pasti sudah tahu bahwa segel ini bukan sesuatu yang bisa aku lepaskan. Santai menatap Wang Lin. Setelah dengan hati-hati memandang Wang Lin sebentar, dia berkata, bagus, tidak heran kamu adalah seseorang yang dipilih Yoi. Kamu lebih pintar dari kebanyakan orang. Aku secara alami akan mencari metode untuk memecahkan segel sendiri, tetapi sebelum itu, kamu harus melakukan perjalanan dengan aku. Aku akan menjebak kamu di suatu tempat. Hanya dengan begitu aku bisa santai. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Aku bersumpah bahwa begitu segel telah dilepaskan, aku akan memberikan kompensasi kepada kamu. Mata Wang Lin menyala dan dia berteriak, santai, aku bertanya-tanya, jika aku mati, apakah jiwa ketigamu akan terpengaruh? Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Santai mencibir saat ia meraih ke arah Wang Lin. Segel Buddha tidak stabil. Gunakan pagoda untuk melindungi dirimu sendiri. Ini adalah frasa terakhir yang dikatakan Yoi kepadanya sebelum dia menghilang. Wang Lin tetap tenang saat dia menatap Santai dan menyaksikan tangannya mendekat. Tepat ketika Santai hendak mengambil Wang Lin, cahaya putih bersinar dari tas Wang Lin dan pagoda muncul. Cahaya putih ini berisi domain menggila tingkat Ascendant Yoi. Santai mengeluarkan erangan yang menyakitkan saat dia dengan cepat mundur. Mata Wang Lin berbinar. Yoi mengatakan bahwa pagoda ini dapat melawan Santai, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa tentang jiwa keempat. Dia tidak bisa membiarkan Santai tahu tentang ini. Memikirkan hal ini, dia memegang pagoda di tangannya dan tiba-tiba bergegas keluar. Matanya dipenuhi dengan cahaya aneh ketika dia menyeringai, santai, domain di pagodanya biasanya hanya mendorong orang keluar dan tidak memiliki efek berbahaya. Namun, itu berbahaya bagi kamu. Ini adalah sesuatu yang senior Yoi lakukan secara rahasia untuk melawanmu. Wajah Santai menjadi suram. Cahaya dari pagoda itu sangat berbahaya baginya. Dia tahu bahwa ini adalah karena segel di tubuhnya. Dia terus mundur. Wang Lin terus bergerak maju sambil dengan dingin berteriak, jika itu sekte lain, aku tidak akan tahu banyak, tapi karena itu adalah mayat sekte, aku tahu sedikit. Boneka mayat di dalam peti mati itu tidak bisa menampung jiwa keempat kamu, kemungkinan besar jiwa orang lain. Bahkan jika itu adalah jiwa keempat kamu, itu adalah jiwa yang hancur. Wajah Santai sangat jelek. Suaranya serak ketika dia berkata, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Wang Lin tertawa ketika dia menatap Santai. Dia maju selangkah dan berteriak, Santai, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani mencoba? Dengan kultivasi senior Yoi, apakah kamu benar-benar berpikir dia akan meninggalkan bencana yang tidak stabil seperti kamu? Dengan hanya satu pikiran, kamu pasti akan mati. Bahkan jika kamu memiliki jiwa keempat, senior Yoi sudah mempertimbangkannya. Melihat bagaimana tingkat kultivasi kamu tidak mudah diperoleh, aku tidak ingin membunuh kamu, tetapi melihat bahwa kamu ingin memberontak, maka kamu harus mati. Mata Santai menyala. Sementara dia tidak menunjukkannya di luar, dia mulai meragukan dirinya sendiri. Itu benar, mempertimbangkan tingkat kultivasi Yoi, bagaimana dia bisa meninggalkan masalah untuk junior ini.
Mungkinkah Yoi entah bagaimana secara tidak sadar memperhitungkan semua kemampuannya? Hati Santai bergetar. Santai, apakah kamu tidak ingat bahwa mayat perempuan itu menjentikan pagoda kepadaku? Tidak bisakah kamu melihat makna tersembunyi di baliknya? Suara Wang Lin bahkan lebih keras dan dipenuhi dengan rasa keagungan. Dia melangkah maju dengan pagoda di tangannya, dan pada saat ini, dia tampak tak terhentikan. Santai diyakinkan oleh kata-kata Wang Lin. Dia sekarang takut dan terus mundur. Apa artinya yang tersembunyi? Hati Santai panik, tapi dia tidak menunjukkannya. Wang Lin tertawa dan terus maju ke depan. Kamu akhirnya harus mencari tahu makna tersembunyi itu sendiri. Jika kamu masih tidak memahaminya pada akhirnya, maka itu akan menjadi akhir hidup kamu. Santai terus mencadangkan. Dia bergerak lebih cepat kali ini dan dengan cepat pergi jauh. Aku tidak akan menurunkan diriku untuk berurusan dengan junior seperti kamu. Jika kamu berani menghancurkan jiwa ketiga aku, kamu akan melihat bagaimana aku akan membalas. Dengan itu, ia dengan cepat terbang ke kejauhan dan tidak lagi berbicara tentang menjebak Wang Lin. Wang Lin berdiri di tempatnya saat dia dengan dingin menyaksikan Santai menghilang di kejauhan. Hanya setelah dia pergi, Wang Lin akhirnya sedikit bersantai. Level kultivasi Santai ini terlalu tinggi. Jenis budak ini adalah sesuatu yang Wang Lin tidak akan pernah inginkan. Tampaknya bahkan Yoi tidak menyadari bahwa Santai memiliki jiwa keempat. Wang Lin diam-diam berpikir, bahkan jika ia memiliki jiwa keempat, jika jiwa ketiganya akan mati, tingkat kultivasinya akan turun drastis. Bahkan mungkin meninggalkan luka yang tersembunyi. Jika itu terjadi, Santai tidak akan takut hanya dengan beberapa kata dari aku. Dia berbalik dan terbang ke arah Cihu dan Kompas. Wang Lin tahu bahwa apa yang baru saja terjadi itu sangat berbahaya. Jika dia ragu-ragu sejenak, dia akan ditangkap oleh Santai. Jika aku bisa menghancurkan jiwa keempat Santai, maka aku benar-benar bisa menganggapnya sebagai budakku. Wang Lin dengan cepat kembali ke Kompas Bintang. Kakak Cheng, bahwa Santai adalah tetua kepala mayat sekte. Kamu harus berhati-hati di masa depan. Cihu melihat apa yang baru saja terjadi dan status Wang Lin meningkat dalam benaknya. Sebagai tuan muda klan setan raksasa, alih-alih membuat musuh, dia ingin berteman dengan para pahlawan. Sepanjang perjalanan mereka, Wang Lin menunjukkan kecerdasan dan tekadnya. Kultivasinya juga sangat luar biasa, yang membuat Cihu ingin menjadikan Wang Lin temannya. Wang Lin tersenyum dan berkata, tidak perlu khawatir. Jika bukan karena fakta bahwa senior Yoi mengatakan kepada aku bahwa akan ada gunanya menjaga dia tetap hidup, aku akan sudah membunuhnya dan menggunakan pagoda ini untuk menyegel jiwa keempatnya. Tidak akan ada cara baginya untuk melarikan diri dari nasibnya. Wang Lin mengatakan semua ini dengan ekspresi yang sangat tenang. Dia tahu bahwa bahkan jika Santai pergi, dia akan menggunakan akal ilahi untuk memata-matai mereka. Cihu kaget. Dia tidak bertanya lagi saat dia fokus mengendalikan Kompas Bintang dan mereka menghilang. Tidak lama setelah mereka pergi, Santai muncul. Dia menatap ke arah Wang Lin menghilang dengan ekspresi gelisah. Meskipun aku tidak bisa percaya semua yang dikatakan junior ini, 80% dari itu seharusnya benar. Bagaimana kultivator formasi jiwa tahap awal akan begitu tenang ketika menghadap aku sebaliknya? HMMPH, aku bertanya-tanya mengapa dia tidak mau menghancurkan jiwa ketiga aku. Tampaknya Yoi sudah menyampaikan pesan padanya. Sekarang aku hanya perlu mencari tahu apa yang ingin mereka gunakan untuk aku. Santai merenung sebentar sebelum terbang maju. Masalah apa ini? Aku tidak bisa membunuhnya atau menjebaknya. Kenapa begitu bermasalah? Jika aku memaksanya terlalu banyak, dia mungkin memutuskan untuk melawan kata-kata Yoi dan menghancurkan jiwa ketiga aku. Meskipun aku memiliki jiwa keempat, itu belum sepenuhnya tumbuh. Kematian jiwa ketiga tidak hanya akan menurunkan tingkat kultivasi aku, itu juga akan mengurangi umur aku. Dia menghela nafas sangat frustrasi. Bintang Kompas Bintang Wang Lin dan Cihu bergerak sangat cepat melintasi kehampaan. Namun, setelah beberapa jam, celah pada kompas meningkat hingga akhirnya berhenti dan tidak dapat bergerak lagi. Wang Lin masih tidak bergerak atau mengatakan apapun. Saudara Cheng, kompas bintang ini tidak bisa lagi terbang. Kita harus terbang sendiri. Namun, kekosongan ini terlalu berbahaya. Cihu melompat dari kompas bintang dengan ekspresi pahit. Wang Lin dengan santai melihat kompas bintang dan berkata, Saudara Cihu, kamu hanya membawa satu kompas bintang. Cihu tersenyum pahit. Brother Cheng, kompas bintang adalah harta yang sangat langka. Bahkan di semua Suzaku, tidak banyak. Sekte setan raksasa kami hanya memiliki satu dari belakang ketika kami pindah ke planet ini, tapi sekarang sudah rusak olehku. Ketika aku kembali, aku pasti akan dihukum dalam kultivasi pintu tertutup. Wang Lin dengan tenang tersenyum dan berkata, Brother Cihu, meskipun kami belum saling kenal lama, kami memiliki telah melalui hidup dan mati bersama. Aku tidak akan berbohong kepada kamu, aku dapat memperbaiki kompas bintang ini. Cihu kaget. Dia hanya memikirkan apa yang harus dilakukan tanpa kompas bintang. Kecepatan mereka tidak hanya melambat, tetapi mereka juga tidak memiliki peta untuk memandu mereka. Butuh waktu lama bagi mereka untuk meninggalkan tempat ini dengan terbang sendiri, dan ada banyak makhluk berbahaya yang hidup dalam kehampaan.
Jika saudara Cheng dapat memperbaiki kompas bintang ini, maka keduanya kita pasti bisa meninggalkan tempat ini. Cihu tidak bertanya bagaimana Wang Lin tahu cara memperbaiki kompas bintang yang sangat langka ini. Semua orang memiliki rahasia mereka, dan jika Wang Lin tidak berbicara, maka itu hanya akan kasar untuk bertanya. Wang Lin diam-diam tersenyum ketika memandang Cihu. Cihu segera mengerti dan dengan cepat berkata, "Saudaraku Cheng, aku tidak akan memintamu untuk memperbaiki kompas bintang ini tanpa bayaran. Jika ada yang kamu butuhkan, tanyakan saja." Wang Lin menggelengkan kepalanya. Bahan untuk memperbaiki kompas bintang terlalu berharga dan juga membutuhkan energi spiritual yang besar. Jika aku memperbaiki kompas bintang ini, itu harus menjadi milik aku. Aku harap saudara Cihu dapat mengerti. Ekspresi Cihu tidak berubah. Dia tetap diam. Kompas bintang ini adalah harta yang penting bagi keluarganya. Meskipun itu tidak berguna sekarang, hanya dengan memberikannya akan membuatnya merasa sangat frustrasi. Wang Lin dengan lembut tersenyum. Jika itu terlalu sulit untuk saudara Cihu, aku masih bersedia memperbaikinya untukmu sebagai tanda pertemananku. Cihu mengangkat kepalanya. Dia memandang Wang Lin dan tertawa. Kakak Cheng, apa yang kamu katakan benar? Wang Lin tersenyum. Itu benar. Namun, aku akan membutuhkan kompas bintang ini untuk sesuatu di masa depan, jadi ketika aku perlu meminjamnya, jangan menolak aku. Cihu menatap Wang Lin dan diam-diam bertanya-tanya apakah apa yang dia katakan itu benar atau jika dia berbohong. Namun, dia tiba-tiba tertawa dan menyerah memikirkannya. Tidak peduli apakah apa yang dikatakan Wang Lin itu benar atau jika itu bohong, artinya masih sama. Jika Cheng Niu mencoba memaksa aku atau menipu aku, maka bahkan jika aku harus beri dia kompas bintang, aku tidak akan bahagia. Jika itu terjadi dan aku berhasil keluar dari sini hidup-hidup, aku pasti akan menemukan cara untuk membalas dendam. Namun, cara dia berbicara dipenuhi dengan ketulusan. Dia memang menganggap aku teman. Dan kultivasi Cheng Niu sangat mengejutkan. Dia juga menerima kristal ascendan dari Yoi, menjadikannya orang di generasiku yang paling mungkin mencapai tahap ascendan. Jika aku berteman dengannya sekarang, dia mungkin bisa membantu klan aku di masa depan. Memikirkan hal ini, dia dengan menyesal berkata, Kakak Cheng, karena kamu menganggapku teman, bagaimana aku bisa pelit? Jika kamu mencoba meminjamnya di masa depan, dengan kemarahan orang-orang tua itu di rumah, tidak mungkin mereka dengan mudah meminjamkannya kepada kamu. Jadi hari ini aku mungkin memberikannya kepada kamu. Wang Lin tersenyum. Dia menggenggam tangannya dan berkata, terima kasih. Tanpa sepatah kata pun, Cihu melambaikan tangannya dan kompas bintang kembali ke tangannya. Dia menghapus jejaknya pada kompas dan menyerahkannya Wang Lin. Saudara Cheng, kompas bintang ini sekarang milikmu. Wang Lin samar-samar tersenyum dan berkata, aku harus meminta saudara Cihu untuk melindungiku. Aku akan memperbaikinya sekarang. Kamu ingin aku melindungimu? Cihu menatap Wang Lin dengan ekspresi serius. Setelah waktu yang lama, dia mengangguk dan berkata, Kakak Cheng, aku, Cihu, benar-benar menganggapmu teman, jadi tolong yakinlah. Wang Lin tidak mengatakan apa-apa saat dia duduk dalam posisi lotus di udara. Dia menampar tasnya memegang dan mengeluarkan batu emas ungu. Setelah menempatkan beberapa segel di atasnya, ia mulai memperbaiki batu emas ungu. Tanpa bergerak dari posisi lotus, Wang Lin melepaskan sejumlah besar jiwa pengembara dari alisnya. Orang normal tidak bisa melihat jiwa yang berkeliaran, tetapi jika Cihu mencoba menyerangnya, jiwa yang berkeliaran akan melindungi Wang Lin. Setelah 400 tahun lebih pembunuhan, Wang Lin tidak akan dengan mudah mempercayai siapapun. Setelah waktu yang lama, cairan emas ungu melayang di depannya. Campuran cahaya ungu dan emas sangat cantik. Jika tidak ada kompas bintang dan dia harus membuatnya dari nol, itu hanya akan membutuhkan terlalu banyak bahan. Meskipun kompas bintang ini sangat rusak, jauh lebih mudah untuk memperbaikinya daripada membuat yang baru. Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke cairan emas ungu dan menyatu dengan kompas bintang. Lalu tangannya dengan cepat membentuk segel dari ingatan dewa kuno untuk dengan cepat memperbaikinya. Simbol kompleks pada kompas mulai bersinar. Seiring waktu berlalu, semakin banyak simbol pada kompas mulai menyala dengan cepat. Cihu masih sangat waspada dengan indera ilahinya menyebar. Dia akan melihat apapun yang terjadi dalam jarak 100 meter dari mereka. Dia tidak berani menyebarkannya terlalu jauh, karena ada terlalu banyak bahaya yang bersembunyi di kekosongan ini. Jika dia menyebarkan perasaan ilahi terlalu jauh, itu hanya akan bertindak sebagai cahaya untuk memandu makhluk-makhluk yang tinggal di sini. Cihu tidak melihat segel dan teknik yang digunakan Wang Lin sama sekali. Ada lubang selebar 20 kaki di sekitar Wang Lin yang rasa ilahinya tidak menyentuh. Karena Cheng Niu memiliki niat baik dan mempercayai aku, bagaimana mungkin aku, Cihu, yang berdiri dengan bangga sebagai pria terhormat, biarkan dia merasa gugup. Juga, kristal ascendan itu adalah hadiah dari Yoi, jadi harus ada batasan padanya. Bahkan jika aku mendapatkannya, itu akan membawa banyak masalah di masa depan. Keluarga Cheng memiliki banyak anggota yang kuat, jadi aku tidak dapat menyebabkan bencana semacam ini untuk klan aku.
Juga, bahkan jika aku menggunakan harta rahasia klan aku merasa seperti aku hanya akan memiliki kesempatan 50% untuk menang, jadi lebih baik untuk tidak bertindak pada titik ini. Santai mengamati mereka dari jauh. Dia berada di luar jangkauan deteksi mereka. Cheng Niu ini bahkan tahu cara memperbaiki kompas bintang. Ia tidak sederhana. Jika aku bertindak sekarang, aku yakin 70% aku bisa menahannya sebelum dia bisa melakukan apa saja. Namun, jika aku bertindak tanpa kepercayaan 100%, itu bisa mengakibatkan aku kehilangan sesuatu yang tidak mampu aku kehilangan. Sulit, segel Buddha ini terlalu kuat untuk dapat menghancurkan jiwaku hanya dengan pikiran. Itu membuatku terlalu berbahaya untuk mengambil risiko. Matanya menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan menyerah pada pertaruhan ini. Jiwa ketiga ini adalah jiwa utamanya, kecuali dia benar-benar harus, itu tidak layak mengambil risiko itu. Beberapa hari kemudian, kompas bintang sebelum Wang Lin bersinar cerah. Semua simbol aneh di atasnya bersinar terang sebelum meredup kembali. Wang Lin membuka matanya. Cihu segera memperhatikan dan melihat ke atas. Saudara Cheng, apakah kamu sudah selesai memperbaikinya?